Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat bukan? Harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar ilmu kita senantiasa bermanfaat dan berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar ya. Yuk kita tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dan 4, kita akan membahas tentang gerak tari, bentuk benda, dan perkalian. Kita bahas gerak tari dulu ya. Yang pertama, koordinasi gerakan dalam tari. Unsur utama di dalam tari adalah gerakan. Koordinasi gerakan dalam tari ada 3, yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Perhatikan gambar berikut. Gerakan kepala, gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan tangan seperti memetik bunga, bermain layang-layang, serta menyapu. Yang ketiga, gerakan kaki seperti berjalan, berlari, serta meloncat. Selain itu, ada pula gerakan alam pada tarian seperti gerakan meniru tiupan angin. Yang kedua, gerakan air mengalir, serta gerakan meniru gerak ombak atau gelombang air. Memasuki materi yang kedua, bentuk benda. Bentuk benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Contohnya adalah udara di dalam balon. Kemudian yang kedua, pasir serta air. Benda gas adalah benda yang tidak berwujud, tetap mempunyai volume dan bentuk yang berubah-ubah. Contohnya seperti udara atau angin. Sifat benda gas ada 2, yaitu benda gas bersifat mengikuti wadahnya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Jadi, ciri-cirinya adalah ciri-ciri benda gas ya. Yang pertama adalah tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Namun, gas dapat memenuhi ruangan. Yang kedua, volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Baiklah anak-anak, mari kita berlatih pada buku Yudhistira halaman 63. Materi selanjutnya adalah perkalian. Perkalian menggunakan tabel. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kemarin kita sudah belajar dan berlatih tentang perkalian bilangan cacah. Nah, hari ini punyai permainan atau teka-teki dengan menggunakan tabel perkalian. Yuk kita kenalan dulu dengan tabel perkaliannya. Kita lihat di sini ada tabel perkalian. Nah, bisa lihat ya tabel perkaliannya. Nah, di sini ada deret angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Yang ke bawah juga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan baik-baik ya.
Deret angka yang ke samping dari 0 sampai 10 yang ini disebut kolom. Nah, jadi angka 0 sampai 10 ini disebut kolom. Sedangkan deret angka yang menurun dari 0 sampai 10 yang menurun disebut baris. Nah, kemudian kita lihat juga di sini ada lambang kali. Maka dari itu ini merupakan tabel perkalian. Nah, bagaimana ya cara bermain atau mengisi kolom-kolomnya? Aturan permainan dan pengisiannya. Yang pertama, tentukan kotak yang mana yang akan diisi. Yang kedua, lihat kotak tersebut ada pada kolom berapa. Yang ketiga, kemudian beri tanda kali atau X. Yang keempat, lihat tanda kotak tersebut ada pada baris berapa. Dan yang kelima, hitung hasilnya. Supaya tidak bingung, kita langsung coba ya. Mempunyai contoh soal seperti ini. Contohnya, bilangan yang tertutup bola adalah... Nah, sekarang kita cari dulu pada tabel ini yang bergambar bola yang mana? Ini dia. Ini merupakan bola. Jadi, bilangan yang akan kita cari adalah bilangan di kotak yang ini yang tertutup bola. Kita mulai ya. Kotaknya berarti sudah ditentukan ya, yang bola ini. Nah, kita tulis dulu bolanya sebelah sini. Kemudian yang kedua, lihat kotak tersebut ada pada kolom berapa. Ingat ya, kolom ini yang di atas. Jadi, kita lihat bola ini ada di kolom berapa. Kita tarik tanda panah sampai ke atas dan ini ada di kolom berapa? Menunjukkan kolom 1. Maka itu 1 ditulis ke sini. 1. Ya. Kemudian beri tanda kali. Kita tulis dulu ya tanda kali di sini. Kemudian yang nomor 4. Lihat kotak tersebut ada pada baris berapa. Nah, baris ini kan yang ini. Jadi kita tarik tanda panah ke samping. Nah, seperti ini tanda panah ke samping. Kita lihat ini menunjukkan angka berapa ya? Ini menunjukkan angka 7. Nah, 7 ini kita tulis di setelah perkaliannya. 7. Nah, ini dia. Jadi, bola ini merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 7. Maka kita tulis di sini 1 dikali 7. Nah, sekarang kita hitung hasilnya. 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi, angka pada bola ini, angka yang tertutup pada bola ini merupakan angka 7. Bagaimana? Mudah kan? Oke, berikutnya. Contoh soalnya. Bilangan yang tertutup pensil adalah, mana ya pensil? Nah, ini dia pensil. Pensil. Kita tentukan dulu yang mana. Nah, pensil. Sudah ada pensilnya, kita tulis di sini. Kemudian kita lihat pensil ada di kolom berapa ya? Kita tarik tanda panah ke atas dan kita lihat di sini ada di kolom berapa? Ya, ternyata ada di kolom 2. Kita tulis di sini 2. Dan selanjutnya kita taruh tanda kali. Nah, tanda kali seperti ini. Kemudian kita lihat pensil ini ada di baris berapa. Kita tarik tanda panah lagi. Nah, ini di baris berapa ya? 4. Maka ditulis 4. Kemudian jika sudah ada perkaliannya, kita hitung. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi bilangan yang tertutup pensil adalah
8. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini, ini 16 ini merupakan hasil perkalian. Jadi kita harus mengisi titik-titik yang ada di sini. Begini caranya. 2 dikali titik-titik hasilnya adalah 16. 2 harus dikali berapa agar hasilnya nanti 16? Ini caranya. Jadi kita membuat barisan perkalian bilangan 2. Kita buat di sini anak-anak. 2. Selanjutnya kita tambah 2 lagi. Angkat jari 2. Berarti habis 2, 3, 4. Selanjutnya tambah 2 lagi. 5, 6. Tambah 2 lagi, 7, 8. Tambah 2 lagi, 9, 10. Tambah 2 lagi, 11, 12. Tambah 2 lagi, 12, 13, 14. Tambah 2 lagi, 15, 16. Kita sudah bertemu bilangan 16 hasil kalinya. Di sini kita lingkari untuk memudahkan kita. Kita hitung kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikali 8. 2 dikali 8 di sini hasilnya adalah 16. Selanjutnya di sini baris kedua, titik-titik dikali 4 sama dengan 16. Kita buat barisan perkalian 4 anak-anak. Di sini kita buat di sini 4. Ditambah 4 lagi, kita angkat 4 jari, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah 4 lagi, 12. 12 ditambah 4 lagi, 16. Kita sudah bertemu 16 hasil kalinya. Kita lingkari di sini anak-anak. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Di sini. Berarti di sini 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya kita isi kotak ketiga di sini. Baris ketiga di sini kita isi. Ini ibu mengambil dari yang sudah ada, boleh anak-anak di sini. 2 dikali 8 sama dengan 16. Kalau kita balik di sini 8 dikali 2 hasilnya juga 16. Selanjutnya di baris keempat, 16 dikali titik-titik sama dengan 16. Studi materi sebelumnya bahwa suatu bilangan apabila dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 16 dikali 1 sama dengan 16. Lanjut ke contoh soal kedua. Di sini hasil kalinya adalah 21. Di sini sudah ada angka 3 di baris pertama. 3 dikali titik-titik sama dengan 21. Kita buat barisan perkalian 3 ini anak-anak. Di sini 3 ditambah 3 lagi, angka jari 3 ya ini. Bis 3, 4, 5, 6. 6 tambah 3 lagi 9. Tambah 3 lagi 12. Tambah 3 lagi 15. Tambah 3 lagi 18. Tambah 3 lagi 21. Ini anak-anak harus sering berlatih nih. Sudah bertemu bilangan 21. Ini ibu lingkari di sini. 21. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 3 kali 7 21. 3 dikali 7 sama dengan 21. Sekarang kita isi baris kedua. Di sini nih kosong anak-anak, jadi kita bisa menentukan sendiri. Ini agar mudahnya seperti ini. 3 dikali 7 sama dengan 21. Kita balik. 7 dikali 3 sama dengan 21. Selanjutnya kita isi titik-titik pada baris ketiga di sini. Titik-titik dikali titik-titik 21. Sudah ibu ajarkan bahwa 1 dikali suatu bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri dikali 21. 1 dikali 21, hasilnya adalah 21. Selanjutnya pada baris keempat kita balik. 21 dikali 1, hasilnya adalah 21. Nah, sekarang ayo kita berlatih membuat tabel pada buku kalian halaman 66.
Pembelajaran 5. Mematuhi aturan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut bercerita tentang Zahra dan teman-temannya yang sedang berpamitan pulang kepada keluarga Aldo. Jadi ketika berpergian kita harus berpamitan seperti yang dilakukan Zahra dan teman-temannya. Mematuhi aturan. Mematuhi aturan sangat penting dimanapun kita berada. Peraturan berguna untuk mengatur hidup kita agar tertib dan disiplin. Contoh sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama adalah menyapa dengan senyum. Jadi nggak boleh cemberut ketika menyapa ya, jadi harus senyum. Yang kedua, pamit ketika pergi. Jadi kita ketika akan meninggalkan tempat tersebut, kita berpamitan terlebih dahulu. Yang ketiga, posisikan duduk kalian dengan sopan. Jadi tidak ada yang kakinya di atas ya anak-anak ya. Ayo, siapa yang biasanya di sekolah selalu ngangkat kaki di atas? Tolong hari ini sudah tidak ada lagi ya. Oke, lanjut. Contoh sikap yang menunjukkan tidak mematuhi aturan. Yang pertama, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Ayo, siapa yang biasanya setelah bermain kemudian ayah atau bunda yang merapikan? Mulai hari ini kalian harus merapikan sendiri. Yang kedua, bermain sampai larut malam. Jadi kalau sudah waktunya tidur, hentikan bermain. Kalian harus segera beristirahat. Pembelajaran 6. Kita memasuki pembelajaran 6, manfaat dan akibat peraturan. Aturan disebut juga dengan tata tertib. Masih ingat kan? Oke, manfaat aturan itu sendiri yang pertama adalah hidup menjadi teratur. Yang kedua, melatih hidup disiplin. Yang ketiga, tidak berbuat semaunya. Kemudian, apa akibatnya jika kalian tidak mematuhi aturan? Yang pertama, kita akan berbuat semaunya. Yang kedua, hidup jadi tidak teratur. Serta yang ketiga, kita akan menjadi tidak disiplin. Baiklah soleh-solehah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan kalian, makan sayur, serta berolahraga. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup materi hari ini, mari kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.